sang proklamator tidak pernah lepas dari bayang-bayang para wanita di belakangnya. Setiap pernikahan Soekarno selalu membawa kisah dan kontroversinya masing-masing. Sebuah rekam jejak yang kerap menjadi sasaran empuk bagi para lawan politiknya. Apakah deretan pernikahan ini murni bagian dari taktik kekuasaan ataukah sekedar pemenuhan obsesi pribadi sang proklamator? 9 babak kisah cinta sang pemimpin besar revolusi, dari Surabaya hingga Jepang, dari pramugari hingga anak SMA. Inilah kisah 9 istri Soekarno. Siti Utari Cokro Aminoto lahir pada tahun 1905 di Jawa Timur. Dia merupakan putri sulung dari Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin karismatik Sarekat Islam. Ibunya adalah Siti Suharsikin. Mereka tinggal di kota Surabaya. Rumah Utari berfungsi sebagai rumah kos tokoh pergerakan nasional seperti Alimin, Semaun, Muso, Kartosuwiryo hingga Soekarno. Sejak belia, dia langsung bersinggungan dengan tokoh-tokoh besar yang berguru pada sang ayah. Fondasi hubungan mereka bermula ketika Soekarno muda datang ke Surabaya pada tahun 1915 untuk menempuh pendidikan di Huger Burger School. Dia tinggal di rumah Cokro Aminoto. Sejak itu, Soekarno menganggap Cokro Aminoto sebagai guru, mentor sekaligus idola politiknya. Pada tahun 1921, Siti Suharsikin, ibu Utari, meninggal dunia. Cokro Aminoto begitu terpukul atas kematian istrinya, hingga mengganggu fokusnya dalam perjuangan politiknya di Sarekat Islam. Melihat gurunya terpuruk, Soekarno yang saat itu 20 tahun memutuskan untuk menikahi Utari, dengan harapan dapat meringankan penderitaan Cokro Aminoto. Setelah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga, mereka menikah pada tahun 1921 dengan prosesi sederhana. Pernikahan ini mengukuhkan posisi Soekarno menjadi menantu sang Raja Jawa. Dia otomatis menjadi anak emas Cokro Aminoto. Dengan status ini, Soekarno mempunyai akses tak terbatas pada jaringan pergerakan nasional dan Sarekat Islam. Dalam sejarah, perkawinan ini disebut sebagai kawin gantung. Sah secara hukum dan agama, namun kedua belah pihak sepakat untuk belum hidup bersama sebagai suami istri seutuhnya. Dalam autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, Soekarno secara jujur mengakui bahwa dia tidak pernah menyentuh Utari secara biologis sepanjang pernikahan mereka. Hanya beberapa bulan setelah menikah, pada akhir tahun 1921, Soekarno harus meninggalkan Surabaya untuk melanjutkan kuliah di Teknik Huger School yang kelak menjadi ITB. Di Bandung, Soekarno menyewa kamar kos di rumah Haji Sanusi dan bertemu dengan Inggit Garnasih. Pada tahun 1923, Soekarno resmi menceraikan Utari. Pada tahun 1924, Utari menikah dengan seorang pria bernama Sigit Bakrum Salam. Utari melihat mantan suaminya menjadi presiden pertama dan juga melihat kejatuhannya. Siti Utari wafat dalam damai pada tahun 1986 di usia sekitar 81 tahun. Inggit Garnasih. Inggit Garnasih lahir pada 17 Februari tahun 1888 di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum bertemu Soekarno, Inggit adalah istri dari Haji Sanusi, seorang saudagar kaya sekaligus tokoh aktif dalam pergerakan Sarekat Islam di Bandung. Hubungan Inggit dan Soekarno bermula ketika Soekarno pindah ke Bandung dan ngekos di rumah Haji Sanusi. Sedangkan Inggit yang sering ditinggalkan Haji Sanusi karena kesibukannya, karena kesepian yang sama-sama mereka rasakan, kecocokan di antara mereka mulai tumbuh.
Haji Sanusi dengan sikap jantan menyetujui untuk menceraikan Inggit demi masa depan pemuda harapan bangsa tersebut. Setelah masa idah selesai, Soekarno dan Inggit resmi menikah pada 24 Maret tahun 1923 di Bandung. Saat menikah, usia Soekarno 22 tahun, sedangkan Inggit berusia 35 tahun. Selama kuliah hingga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, Soekarno tidak memiliki penghasilan tetap karena memilih jalur politik non-koperasi dengan Belanda. Melalui berjualan jamu dan kosmetik, Inggit membiayai hidup Soekarno hingga mendanai aktivitas politik PNI. Ketika Soekarno dijebloskan ke penjara Bancui dan Sukamiskin, Inggit melakukan aksi nekat dengan menyelundupkan uang, buku, dan informasi politik ke dalam sel. Inggit tanpa mengeluh mendampingi Soekarno melewati masa-masa terisolasi dan penuh penderitaan akibat diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke ND Flores dan kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Kontroversi terbesar sekaligus akhir dari rumah tangga ini terjadi saat pengasingan di Bengkulu. Soekarno jatuh cinta pada Fatmawati. Soekarno meminta izin Inggit untuk berpoligami. Inggit menolak keras dipoligami. Dia memilih mundur daripada harus dimadu. Pada Januari tahun 1943, Soekarno dan Inggit Garnasih resmi bercerai secara baik-baik di Jakarta. Inggit Garnasih wafat dalam kesederhanaan pada tanggal 13 April tahun 1984 di usia yang sangat sepuh 96 tahun. Dia dimakamkan di Pemakaman Umum Polri, Bandung. Walaupun tidak meninggalkan keturunan biologis dari Soekarno, namanya abadi sebagai wanita yang menghidupi sang proklamator. Fatmawati. Fatmawati lahir pada 5 Februari tahun 1923 di kota Bengkulu dengan nama asli Fatimah. Dia merupakan putri tunggal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khotijah. Ayahnya adalah tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pertemuan Soekarno dan Fatmawati terjadi di masa pengasingan Soekarno oleh pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu pada tahun 1938. Soekarno menjadi guru bahasa Inggris bagi Fatmawati. Pernikahan mereka dilangsungkan pada 1 Juni tahun 1943 dengan cara yang sangat unik, yaitu nikah wakil atau pernikahan jarak jauh. Soekarno yang saat itu sibuk dengan aktivitas pergerakan di Jakarta, diwakili oleh kerabatnya di Bengkulu untuk mengucapkan ijab kabul. Baru pada akhir tahun 1943, Fatmawati menyusul Soekarno ke Jakarta. Tahun 1945, menjelang kemerdekaan, dalam kondisi hamil tua anak pertama, Fatmawati menjahit bendera pusaka. Bendera inilah yang kemudian dikibarkan pada momen sakral 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Fatmawati melahirkan 5 anak kandung Bung Karno yang kelak mewarnai panggung sejarah Indonesia. Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima RI, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Kontroversi terbesar pecah ketika Soekarno diam-diam menikahi Hartini pada tahun 1953. Fatmawati yang merupakan tokoh pergerakan perempuan dan berpegang teguh pada prinsip anti poligami merasa dikhianati. Sebagai bentuk protes, Fatmawati memilih keluar dari istana negara. Dia menolak hidup satu atap dengan Soekarno. Namun, Fatmawati tidak pernah benar-benar menggugat cerai Soekarno. Dari sekian banyak istri Soekarno, Fatmawati dianggap sebagai ibu negara yang sebenarnya karena perannya mendampingi Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan. Walaupun pisah atap, dia kerap mendampingi Soekarno dalam acara kenegaraan resmi. Pada 14 Mei tahun 1980,
Fatmawati wafat secara mendadak akibat serangan jantung di Kuala Lumpur, Malaysia saat dalam perjalanan setelah menunaikan ibadah umroh. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Atas jasa-jasa besarnya terhadap bangsa, pada 4 November tahun 2000, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahi Fatmawati gelar sebagai pahlawan nasional. Hartini. Hartini lahir pada 20 September tahun 1924 di Ponorogo, Jawa Timur dengan nama asli Siti Suhartini. Sebelum bertemu dengan Soekarno, Hartini berstatus sebagai janda muda setelah bercerai dari suami pertamanya, yaitu Suwondo. Dari pernikahan pertamanya tersebut, dia telah dikaruniai 5 orang anak. Ketika resmi dinikahi oleh Soekarno pada tahun 1953, Hartini berusia 29 tahun, sedangkan Soekarno berusia 52 tahun. Pertemuan pertama antara Soekarno dan Hartini terjadi pada tahun 1952 di Salatiga, Jawa Tengah. Saat itu Soekarno sedang dalam perjalanan dinas menuju Yogyakarta dan singgah di rumah wali kota Salatiga. Hartini yang ikut serta dalam kepanitiaan penyambutan tamu negara menarik perhatian Bung Karno saat menyajikan hidangan. Hubungan mereka berlanjut hingga Soekarno memutuskan untuk diam-diam menikahi Hartini pada 7 Juli tahun 1953 di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Berita pernikahan ini memicu demonstran besar-besaran dari berbagai organisasi wanita di Indonesia. Mereka mengutuk keras keputusan Bung Karno untuk berpoligami, menganggapnya mencederai perjuangan hak-hak perempuan dan menuntut undang-undang perkawinan yang ketat. Publik yang sangat mencintai ibu negara Fatmawati menaruh sentimen negatif terhadap Hartini. Selama bertahun-tahun, Hartini dicap secara miring oleh pers dan lawan politik Soekarno sebagai perusak rumah tangga istana. Selain itu, isu Hartini adalah anggota Gerwani santer terdengar. Gerwani sendiri adalah organisasi sayap wanita PKI. Ketika kejatuhan Soekarno pasca G30 SPKI, selain diasingkan secara politik, Soekarno juga terasingkan dari istri-istrinya. Di masa ini, Hartini setia mendampingi Soekarno. Hartini mengurus Soekarno yang kesehatannya menurun akibat sakit ginjal. Hartini mendampingi sang proklamator hingga akhir hayatnya. Setelah wafatnya Soekarno, Hartini memilih hidup sendiri dan menolak menikah lagi. Hartini wafat pada 28 Januari tahun 2002 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Jakarta, setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum di Karet Bifak. Garis keturunannya dari Bung Karno diwakili oleh Bayu Soekarno Putra, sementara putra sulungnya, Taufan Soekarno Putra, telah wafat terlebih dahulu pada tahun 1981. Kartini Manopo. Kartini Manopo lahir pada 19 Maret tahun 1931 di Kota Mobagu, Bolang Mangondo, Sulawesi Utara. Dia terlahir dari keluarga terpandang dan memiliki darah bangsawan lokal yang cukup kuat di daerahnya. Dia bekerja sebagai pramugari elit Garuda Indonesia. Kisah asmara antara Bung Karno dan Kartini Manopo bersemi lewat perantara sebuah karya seni. Pada akhir dekade tahun 1950-an, maestro lukis legendaris Indonesia, Basuki Abdullah, menggelar sebuah pameran lukisan. Salah satu objek lukisnya adalah sosok Kartini Manopo yang mengenakan kebaya dengan pembawaan yang sangat anggun. Setelah kedekatan yang intens, mereka akhirnya menikah siri pada tahun 1959. Karena status pernikahannya rahasia, Kartini jarang mendampingi Soekarno dalam acara publik. Kartini kerap diikutkan sebagai pramugari pesawat Soekarno saat lawatannya ke luar negeri.
Kontroversi utama adalah ketatnya kerahasiaan pernikahan ini. Keluarga besar Manopo di Sulawesi Utara pada awalnya menentang keras hubungan ini karena memegang teguh prinsip anti-poligami demi menjaga marwah keluarga bangsawan mereka. Ketika kejatuhan Soekarno pasca G30 SPKI pada akhir 1965, Kartini Manopo mengasingkan diri ke Jerman. Pada saat ini, Kartini tengah mengandung anak Soekarno. Dia akhirnya melahirkan putra mereka di Nuremberg, Jerman pada tahun 1967. Dia untuk sementara waktu menetap di Jerman. Setelah situasi nasional mulai stabil di era Orde Baru, Kartini memutuskan kembali ke Indonesia bersama putranya. Dia memilih hidup sederhana dan menjauhi sorot media. Kartini Manopo wafat pada tahun 1990. Dia dimakamkan di tempat asalnya di Sulawesi Utara. Garis keturunannya dari sang proklamator adalah Totok Suryawan Soekarno Putra. Naoko Nemoto. Ratnasari Dewi lahir dengan nama asli Naoko Nemoto pada 6 Februari tahun 1940 di Tokyo, Kekaisaran Jepang. Lahir di tengah era Perang Dunia II, Naoko tumbuh dalam keluarga sederhana. Pertemuan mereka terjadi pada 16 Juni tahun 1959 di Hotel Imperial Tokyo. Saat itu, Soekarno sedang melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus membahas proyek kompensasi perang pasca pendudukan Jepang di Indonesia. Pertemuan ini dijembatani oleh pengusaha Jepang yang mempunyai kepentingan bisnis di Indonesia. Hubungan Jakarta-Tokyo semakin intens, hingga akhirnya Soekarno meminta Naoko untuk datang ke Indonesia. Pada tahun 1962, Soekarno resmi menikahi Naoko secara Islam. Pernikahan ini berlangsung secara tertutup. Saat pernikahan ini terjadi, Naoko berusia 22 tahun, sedangkan Soekarno berusia 60 tahun. Setelah pernikahan ini, Naoko Nemoto diberi nama baru oleh Soekarno, yaitu Ratnasari Dewi. Soekarno membangun istana mewah untuknya yang diberi nama Wisma Yaso. Dewi kerap mendampingi Bung Karno menerima kunjungan kepala negara asing, menghadiri pesta-pesta diplomatik, dan menjadi magnet bagi media massa barat karena gaya busananya yang fashionable dan kecakapannya dalam berbahasa asing. Dewi memanfaatkan kedekatannya dengan para pengusaha dan pejabat tinggi Jepang untuk memuluskan aliran dana bantuan ekonomi, investasi, serta proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Gaya glamor istri Jepang Soekarno ini kerap menuai kontroversi. Mengingat pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia berantakan. Hiperinflasi 600% dan kelaparan di mana-mana. Gaya Dewi ini adalah ironi di tengah kondisi rakyat yang menderita. Selain itu, latar belakang Dewi sebagai mantan pekerja industri hiburan kerap digoreng media dan lawan politik Soekarno. Meskipun berulang kali Dewi membantah keras tuduhan itu. Pasca peristiwa G30S, Dewi terjebak di tengah pusaran konflik politik antara Soekarno dan Jenderal Soeharto. Dewi dicatat sejarah mencoba melakukan diplomasi bawah tanah untuk menyelamatkan posisi Bung Karno dengan cara mendekati Soeharto. Hal ini memicu kesalahpahaman antara dirinya dan Soekarno. Melihat situasi politik Jakarta yang semakin tidak terkendali dan kekuasaan Bung Karno yang runtuh total, Dewi meninggalkan Indonesia pada tahun 1967 dan menetap di Paris. Di Paris, dia menjadi sosialita papan atas. Dewi sempat pulang ke Indonesia bersama anaknya Kartika untuk menjenguk Soekarno. Hingga akhirnya, mereka ikut memakamkan sang proklamator di Blitar pada tahun 1970. Sekarang dia dikenal publik Jepang sebagai Dewi Soekarno, seorang selebritas televisi, YouTuber, aktivis sosial, sekaligus komentator politik yang terkenal dengan opininya yang belak-belakan dan jenaka. Dari garis keturunan Soekarno,
Dewi melahirkan Kartika Sari Dewi Soekarno yang lahir pada tahun 1967. Kelak Kartika menikah dengan seorang bankir asal Belanda, mendiang Frits Frederik Sigers, dan memberikan cucu laki-laki bernama Frederik Kiran Soekarno Siger. Haryati lahir di Ponorogo, Jawa Tengah pada tanggal 24 Agustus tahun 1940. Haryati adalah seniman tari tradisional. Atas bakatnya, dia berhasil menjadi penari Istana Negara. Pertemuan Soekarno dengan Haryati terjadi saat pagelaran tari di istana. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin akrab dan intens. Soekarno terpikat dengan kecantikan dan bakat seni Haryati. Keduanya akhirnya menikah pada tahun 1963. Ketika dinikahi Soekarno, Haryati berusia sekitar 23 tahun, sementara Soekarno telah menginjak usia 62 tahun. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan sang istri, Soekarno mendirikan sebuah rumah khusus di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Pernikahan ini disembunyikan dari publik. Soekarno trauma politik atas demonstrasi besar-besaran saat menikahi Hartini pada tahun 1953. Namun pernikahan ini tetap menimbulkan kecemburuan dari istri-istri Soekarno yang lain. Setelah kejatuhan sang proklamator pada tahun 1966, Soekarno dan Haryati memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Setelah perceraiannya dengan Soekarno, Haryati memilih hidup sebagai warga sipil biasa dan menikah lagi. Dalam pernikahannya dengan Soekarno, Hartini dikaruniai putri bernama Ayu Gembirowati. Yurike Sanger. Yurike Sanger lahir pada 22 Mei tahun 1945 di Poso, Sulawesi Tengah. Yurike memiliki darah blasteran Manado Jerman. Saat pertama kali bertemu Soekarno, Yurike masih berstatus sebagai seorang pelajar SMA. Dia terpilih menjadi anggota Barisan Taruna Bhinneka Tunggal Ika, sebuah korps elit remaja yang bertugas menyambut tamu-tamu agung negara di Istana Merdeka. Soekarno terpaku dengan kecantikan Yurike ketika dia bertugas di Istana Negara. Yurike sempat kaget ketika sang proklamator menunjukkan ketertarikan kepada dirinya. Akhirnya pada tahun 1964, Yurike Sanger resmi dinikahi oleh sang pemimpin besar revolusi. Soekarno menikahi Yurike di rumah orang tuanya di Jakarta. Ketika pernikahan ini terjadi, Yurike berusia sekitar 18 tahun. Sedangkan Soekarno berusia 63 tahun. Kontroversi utama yang membayangi hubungan ini adalah status Yurike yang dinikahi saat masih muda dan belum menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Keluarga Yurike sempat menahan restu karena kekhawatiran gunjingan publik. Mengingat usia Yurike yang masih muda dan akan dijadikan istri kesekian sang proklamator. Dalam kondisi kejatuhannya, Soekarno meminta Yurike untuk melayangkan gugatan cerai. Keduanya resmi bercerai pada tahun 1968. Dari pernikahan singkat ini, mereka tidak dikaruniai keturunan. Yurike melanjutkan hidupnya dan menetap di Amerika Serikat. Yurike wafat pada tahun 2025 di California, Amerika Serikat. Jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Heldy Jafar. Heldy Jafar lahir pada 11 Juni tahun 1947 di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada tahun 1963, Heldy pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau SEMEA. Pertemuan kedua tokoh ini terjadi pada pertengahan tahun 1965. Heldy terpilih menjadi bagian dari barisan pagar ayu di Istana Negara untuk menyambut tamu.
Soekarno lagi-lagi terpikat dengan keelokan paras Heldi. Hingga akhirnya Soekarno mantap untuk menikahi Heldi Jafar pada tahun 1966. Pernikahan ini dihadiri oleh perwakilan keluarga Heldi dan disaksikan oleh beberapa menteri dekat presiden. Pernikahan ini menuai kontroversi karena dilakukan di saat posisi kekuasaan Soekarno tengah di ujung tanduk. Di tengah demo mahasiswa dan kondisi tidak stabil pasca G30S, sang proklamator memilih untuk menikah lagi. Hal ini membuat masyarakat semakin geram terhadap Soekarno. Tahun 1967, Soekarno dijadikan tahanan rumah dan menempati Wisma Yaso. Hal ini membuat hubungan pernikahannya dengan Heldi semakin tidak jelas. Heldi dan Soekarno sama sekali tidak bisa berkomunikasi karena ketatnya pengawasan rezim Orde Baru. Setelah setahun tanpa kepastian, Heldi Jafar menikah lagi dengan Gusti Suryan Shah Nur pada tahun 1968. Heldi menjalani kehidupan biasa setelah berpisah dengan Soekarno. Heldi Jafar wafat pada tahun 2010 di RSCM Jakarta. Dia dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dari Siti Utari hingga Heldi Jafar, 9 bab perjalanan cinta sang proklamator. Masing-masing bab membawa warna dan kontroversinya sendiri. Di balik hebatnya sang pemimpin besar revolusi, terdapat perjuangan para perempuan di baliknya. Hal ini menunjukkan ketulusan, ketabahan, dan pengorbanan perempuan Indonesia dalam sejarah Indonesia. Setelah menonton ke-9 kisah istri Soekarno ini, menurut Anda, kisah siapakah yang paling menarik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.